perempuan itu dibolehkan kurang dari 30%, itu penyelenggaranya juga. Masa nggak boleh? Nggak boleh. Prof Badar, Undang-undang pesan jelas. untuk warga Banjarbaru milih besok. Ya udah masuk lah. Iya, sama-sama. Mau lanjut. Anda dari mana? Suratkabardigital.com. Oke. Oke, Pak. Ya, saya Buat kira besok ya. ya sama-sama. Saya kira kami sangat berharap warga Banjarbaru betul-betul menggunakan hak suaranya besok ya untuk memilih mana yang menurut masing-masing para warga yang terbaik, dan tidak memilih calon yang cuma satu itu bukan kekeliruan, Ya. itu juga bentuk pilihan. Nah, itu yang perlu juga dipahami kita semua. Jadi salah itu ada narasi mengatakan kalau memilih harus memilih paslon. Itu kalau memang pemilihannya banyak calon. Tapi kalau calonnya cuma tunggal, boleh. Dan itu sudah diatur di dalam beberapa konstitusi kita, undang-undang, putusan Mahkamah Konstitusi mengatakan demikian. Jadi kalau kita tidak setuju calon cuma satu, yang nggak usah dipilih calon itu, pilih kotak kosongnya. Saya tidak mengatakan bahwa itulah jadikan pilihan para warga. Silakan para warga memutuskan. Pak Badar, salah satu yang nggak pernah berubah di setiap event politik kan money politik. Betul. Gimana pendapat Pak Badar? Itu yang harus dihindari. Kalau saya ingin mengatakan, kalau kita sudah tahu persis ini adalah persoalan money politik, kita tahu siapa yang bermain, jangan dipilih grup itu. Rusak demokrasi kita kalau kita kemudian ikut dalam main money politik. Terima kasih, Prof. Banjarbaru ini kan sudah ada laporan money politik ke Bawaslu. Praktek ini kan berulang. Untuk Banjarbaru seperti apa, Prof Titik melihat soalan selalu berulang soal money politik? Praktek politik uang tidak bisa ditoleransi. Bawaslu harus melakukan penegakan hukum melalui sentra gakumdu secara terbuka, transparan, dan akuntabel. Proses hukum yang tidak dijalankan dengan benar sesuai dengan aturan main berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari. Pada pengalaman Pilkada 2024, sejumlah daerah diputuskan dilakukan PSU karena politik uang yang tidak diselesaikan dengan baik. Contohnya di Bangka Barat, lalu kemudian di Talaut, termasuk juga di Mahakam Hulu. Nah, jadi jangan sampai ada toleransi atau permisivitas terhadap praktik politik uang. Nah, ini juga di tengah berbagai rumor yang ada, Bawaslu bersama Sentra Gakumdu harus membuktikan bahwa mereka tetap profesional, mereka tetap bekerja sesuai dengan aturan main yang ada dan tidak mentoleransi praktik-praktik yang menjadi rumor di tengah masyarakat. Pesan bukan pesan terakhir untuk warga Banjarbaru besok. Iya, ini harus serius. Kepada masyarakat pemilih Banjarbaru, gunakan hak pilih 19 April 2025 hari Sabtu. Ini hari bersejarah untuk masa depan Banjarbaru. Pilkada bercalon tunggal. Kalau setuju calon tunggal silakan dipilih. Tapi kalau tidak setuju juga dijamin oleh konstitusi untuk punya pilihan yang berbeda, yaitu memilih kolom atau kotak kosong di surat suara. Jadi meski bercalon tunggal, pemilih tetap punya pilihan apakah si calon tunggal ataukah kotak kosong dan kolom kosong. Pilihlah sesuai dengan keyakinan dan hati nurani. Bilik suara adalah rahasia. Tidak ada yang akan tahu. Jadi jangan takut. Selain Tuhan dan kita ya. Ya, hanya kita dan Tuhan yang tahu siapa pilihan kita. Serta yang terakhir, bawa KTP elektronik untuk menggunakan